Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengulangi pelajaran kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Anak-anak ibu semuanya, ada yang tidak hadir nak? Ya, semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita membaca doa belajar sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang makna sholat. Ya, sebelum kita masuk kepada pengertian, ada lagi anak-anak ibu yang belum mengetahui gerakan-gerakan sholat. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu sudah bisa mengetahui gerakan-gerakan sholat. Yang mana pengertian sholat secara bahasa adalah sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah sholat sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ataupun takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak ibu semuanya, selain sholat sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Menjaga sholat, maka kita akan mendapat ketentraman hati. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban ataupun memenuhi syarat dan rukun. Sholat dijadikan sarana untuk menyadarkan diri
merendahkan hati dan mengetahui apa yang telah diciptakan Allah kepada kita. Seharusnya kita harus mensyukuri atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah ataupun menyadari kita sebagai hambanya untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya yaitu surah Al-Ankabut, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadapnya. Pelaksanaan terhadap perintah dan penghindaran terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhoannya. Pada Quran Surah Al-Fatihah, tunjukkanlah kepada kami, wahai jalan yang lurus, yaitu jalan yang dimurkai, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jika doa ini diucapkan dengan sepenuh hati, maka pikiran dan hati akan selalu terbimbing, sehingga dorongan pada perbuatan keji dan mungkar akan tersingkirkan. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang yang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Hal ini diungkapkan pada salah satu ayat, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal-hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa yang memeliharanya dengan baik. Beliau bersabda, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu dengan sholat itu. Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Hurairah. Perumpamaan tersebut ditujukan pada orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dituturkan, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa mengingat Allah itu lebih besar. Maksudnya adalah sholat menjadi ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah yang lain. Muslim diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ibnu Abbas dan Mujahid memberikan penafsiran
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lebih besar dengan uraian hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat terhadap hambanya yang lebih banyak dibandingkan dengan hamba mengingatnya dengan menaatinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak mengingatmu daripada kamu mengingatnya. Dalam mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam agar perbuatan keji dan mungkar dapat terhindar. Bagaimana cara sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tersebut? Kita diperintahkan menjauhinya dan mentaati perintahnya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak ibu semuanya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah kita bermalas-malasan untuk mengerjakan perintah Allah, yaitu oleh karena itu marilah kita untuk melaksanakan sholat dengan istiqomah agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Auzubillahi min dzalik. Anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan kali ini ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, ibu persilahkan kepada anak-anak ibu semuanya. Jika tidak ada, maka ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.